Halo teman-teman, kembali lagi bersama IT Magang. Oke, pada video kali ini saya mau beritahu teman-teman bagaimana kita menginstal GNS3 di versi terbaru ya. Oke, jadi teman-teman nanti harus siapin GNS3-nya dulu ya, di download yang ini bagian Windows ya. Kalau nanti teman-teman pakai Linux, tinggal download aja. Kemudian jangan lupa download ini GNS3-nya, GNS3 VM-nya. Nanti klik yang paling atas. Oke. Setelah dua bahan tadi di-download, kemudian nanti teman-teman download VirtualBox. Nah, oke. Jadi nanti kalau misalnya videonya tidak terlalu panjang atau tidak kepanjangan, nanti kita ini juga untuk cara impor Mikrotik. Jadi kan secara default GNS3 itu kan perangkat-perangkat seperti ini kan belum ada nih, kayak perangkat Mikrotik atau kayak perangkat Cisco gitu kan. Jadi teman-teman bisa ini aja, bisa download file image-nya di sini. Nah, nanti ini terakhir aja seperti itu. Oke, jadi bahannya VirtualBox, GNS3 sama GNS VM-nya. Ini dulu. Nah, jadi kita install aja dulu si VirtualBox-nya. Oke, jadi ini VirtualBox-nya sudah selesai diinstal. Kita close aja dulu. Kemudian kita install GNS3-nya.
Pada bagian ini kita klik no aja. Oke, jadi kita finish. Untuk GNSVM-nya kita ekstrak aja. Oke, jadi ini kita pilih yang ini ya, yang paling atas ya. Kita klik next. Lalu ini kita next. Oke, jadi sampai tahapan ini kita buka VirtualBox-nya. Lalu kita impor file yang ini tadi, ini GNSVM ini. Jadi dia filenya seperti ini. Oke, jadi udah selesai impornya. Di sini kita balik ke sini, GNS-nya. Kemudian kita pilih VirtualBox. Nah, di sini sudah terdetek langsung. Oke, jadi bagian CPU core-nya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan prosesor masing-masing. Lalu untuk RAM-nya bisa ditambah juga. Nah, jadi pada bagian ini ditunggu aja dulu. Nah, di sini dia masih impor. Oke, jadi ini udah selesai. Kita minimizekan aja. Klik finish. Oke, jadi sampai tahapan ini instalasi GNS3 sudah selesai ya. Nah, di sini kita lihat untuk seperti kayak router MikroTik itu belum ada. Jadi defaultnya seperti ini. Oke, jadi kita buat ini dulu ya. Contoh aja. Nah, ketika teman-teman saat
menarik atau drag and drop ke ini, ke halaman kerjanya, nanti bagian servernya tinggal pilih aja GNS3 VM. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman bertanya kenapa harus banyak kali yang diinstal seperti itu ya. Ada VirtualBox, ada GNS3, lalu kita disuruh impor lagi. Nah, lalu kita disuruh impor lagi untuk ini file OPA-nya, karena pakai si VirtualBox ini dia lebih stabil ya gitu ya. Jadi responnya lebih cepat juga gitu. Oke, tahap berikutnya di sini kita ini aja. Kita impor aja untuk image mikrotiknya. Masuk ke edit, preference. Kemudian kita masuk ke Qemu. Ini klik new. Oke, di sini kliknya yang ini ya. Qemu. Di sini name-nya saya beri mikrotik. Untuk RAM-nya saya default-kan aja. Oke, jadi teman-teman bisa mau buat pakai telnet, ini tinggal pilih aja. Lalu new image. Oke, jadi untuk image-nya tadi ini belum kita ekstrak. Nah, yang saya download itu dia bentuk filenya gini ya, .co gini. Jadi teman-teman tinggal ini aja, pergi ke website ini ya. Nanti setelah masuk ke website ini, pilih yang Unilab 2, add-ons, Qemu. Lalu di bagian ini cari yang mikrotik ya. Kebetulan di sini kita impornya mikrotik. Nah, teman-teman bisa cari aja nih mau yang versi berapa. Di sini terakhir 76 atau di sini saya pakainya 649.6 ya. Jadi teman-teman tinggal download aja nih file ininya, image-nya. Di sini banyak ya. Teman-teman ada mau pakai Cisco, Fortinet ya, sini banyak lah pokoknya tinggal teman. Atau teman-teman bisa download langsung di website mikrotik, nanti pilihnya yang ini. Nah, raw this image. Nanti tinggal pilih aja mau 715 atau 649, tinggal sesuaikan aja. Baru di sini kita browse image-nya. Oke, jadi di sini sudah masuk. Kita coba sedikit edit untuk ininya ya, simbolnya. Oke, saya pilih yang ini aja. Lalu di sini kita bisa menyesuaikan untuk port Ethernet-nya. Ya teman-teman sesuaikan aja mau buat 10, mau buat 5, 6, suka hati sih. Saya buatnya di 5 aja. Terus di sini saya buat untuk name ether-nya itu interface-nya saya buat ether seperti ini. Oke, apply. Nah, di sini sudah ada. Jadi kita contohkan aja dulu. Nah, sampai tahapan ini kita sudah selesai ya. Jadi teman-teman sudah berhasil menginstal GNS3, lalu di sini sudah berhasil mengimpor si mikrotiknya.
Oke, jadi ini MikroTik-nya sudah bisa login. Jadi untuk loginnya itu ya standar ya, admin terus passwordnya masih kosong ya, karena kan memang belum di setting gitu. Oke, jadi ini udah dapat IP si Ether satunya karena sudah kita konekkan dari cloud-nya. Harusnya di sini harusnya si Winbox sudah terbaca ya. Oke, jadi di sini kita sudah bisa akses juga melalui Winbox. Biasanya dia pakai ini ya, dapat DHCP client ya nih. Oke, jadi itu fungsinya dari si ini ya, VirtualBox tadi. Jadi simpelnya itu si VirtualBox ini membantu untuk menampilkan atau membaca si interface dari si ini ya, dari si cloud ini ya. Seperti itu. Terus tadi dibantu juga ini untuk file OPA-nya ini kita impor ke dalam VirtualBox. Oke, mungkin itu aja sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.